tugas besar proyek 1 dari mata kuliah pemrograman aplikasi komputer yang di kelas saya diemban matkulnya oleh Pak Heri. Nah, di sini saya bakal langsung aja, dan ini ada beberapa tabel yang sudah saya siapkan dan sudah saya ubah, dan sebelumnya saya sudah mengerjakan. Jadi sekarang saya hanya memvisualisasikan. Nah, sekarang kita langsung mulai aja. Ini adalah bagian pertama, yakni mengenai slash data yang akan saya ubah. Nah, di sini masukkan NIM terlebih dahulu sebagai instruksi yang telah diarahkan dari PPT di sini yang sudah dilampirkan. Sorry. Nah, di sini saya masukkan NIM saya. Kemudian saya klik 2 di sini agar semuanya ke bawah. Tapi sebelumnya saya akan ubah kembali agar tampilannya normal kembali. Nah, di sini saya akan mengisi faktor NIM sebagaimana arahannya di sini. Faktor NIM itu 3 angka terakhir dari NIM dibagi 100. Nah, kalau angka saya itu 287 itu dibagi 100. Nah, hasilnya segini. Kemudian sekarang saya akan mengisi performance score. Nah, untuk performance score itu di sini salah semua dikali faktor NIM. Nah, langsung aja, oke. Salah semua dikali faktor NIM. Kita cari salah semua dikali faktor NIM. Enter, masuk, klik 2 kali. Oke, sudah selesai. Kemudian sekarang ini akan memasuki kategori performance. Nah, sebelumnya saya sudah menyiapkan rumus kategori performance. Nah, ini adalah rumus kategori performance. Sebentar guys, ada kendala guys. Nah, seperti yang di sini kan, itu kategori performance berdasarkan excellent, good, dan average. Nah, langsung aja saya masukkan rumusnya. Nah, jujurly ini rumusnya dari GPT. Saya dapat bantuan dari GPT. Nah, selanjutnya profit per unit. Sekarang profit per unit itu diambil dari unit price dikurangi unit cost. Langsung aja, unit price dikurangi unit cost. Unit price dikurangi unit cost. Oke, langsung keluar. Sudah. Langsung, oke. Sekarang total profit. Nah, untuk total profit itu kita profit per unit dikali quantity sold. Profit per unit dikali quantity sold. Profit per unit sorry guys, profit per unit dikali quantity sold. Diulang guys, profit per unit dikali quantity sold itu merupakan total profit. Nah, di sini profit kategori. Nah, untuk profit kategori di sini memerlukan rumus kembali, rumus yang cukup kompleks. Nah, saya sudah menyiapkan. Di sini langsung aja guys, di drag, masuk ke Excel kembali, masukkan rumusnya, saya enter, langsung masuk. Nah, langsung masuk, aman. Langsung sekarang diskon kategori. Untuk diskon kategori cukup kompleks juga, jadi saya sudah menyiapkan rumusnya agar cepat. Nah, ini adalah rumus diskon kategori. Langsung saya
tuliskan rumusnya, saya klik enter. No diskon karena di sini diskonnya 0. Kemudian nah, di sini sudah terlihat. Nah, sekarang sales priority. Saya juga sudah menyiapkan rumusnya untuk sales priority. Rumus-rumus ini saya ambil dari GPT ya. Berkat bantuan GPT saya bisa menyelesaikannya. Nah, nah, sekarang terakhir adalah bonus amount. Bonus amount. Nah, untuk bonus amount saya sudah menyiapkan rumusnya kembali dan ini adalah rumus bonus amount. Saya enter. Nah, langsung keluar guys. Nah, itu semua hasilnya dari bonus mode. Nah, cukup sekian dan singkat karena ini datanya ribuan, cukup kompleks dan simpel. Untuk rumusnya nanti akan saya cantumkan di bawah deskripsi bagian YouTube saya. Jadi silahkan untuk di like, di komen, dan di subscribe karena komen akan menjadikan bahan evaluasi saya untuk lebih baik ke depannya. Terima kasih guys. Lanjut ke bagian 2. Nah, lanjut. Ini adalah bagian kedua dan saya alhamdulillah lagi-lagi sudah mulai menyelesaikannya. Jadi sekarang saya akan memaparkan deskripsinya kenapa saya bisa mengerjakannya. Nah, di sini sebelumnya ini eh, kolom bagian negara, produk dan segmen itu kosong, harga barang juga kosong dan penjualan juga kosong. Nah, saya di sini memakai rumus VLOOKUP dengan menggunakan left karena di sini kode yang dibutuhkan hanya bagian MX-nya saja untuk mengetahui kode negaranya. Kemudian di bagian rumus ini saya menggunakan rumus mid karena kodenya itu berada di tengah-tengah, jadi memakai rumus mid. Dan ini memakai 2 itu kenapa? Soalnya yang kita butuhkan di bagian 2 di sini, yakni nama produknya seperti Pasadena dan lain-lain. Kemudian segmen. Nah, di sini untuk segmen karena itu di akhir, jadi saya memakai rumus right karena itu tercantum di bagian akhir. Dan di sini kenapa eh, ditaruh nomor 2 karena kolom yang ingin dicantumkan dalam kolom tersebut adalah bagian dari kolom 2, jadi saya tulis di sana kolom 2. Nah, sebelumnya ini kenapa bisa seperti ini tampilannya, itu kalian jangan lupa eh, pencet dulu F4 agar semuanya terkunci dan datanya tidak berubah. Nah, oke guys, sekian. Nah, sekarang lanjut ke harga barang. Harga barang sama rumusnya dengan rumus produk. Nah, kurang lebih sama, jadi kalian tinggal mengganti angka bagian akhirnya. Kalau sebelumnya itu 2 di sini. Nah, kalau di harga barang itu 3. Soalnya kenapa? Soalnya yang dibutuhkan yang ingin kita tampilkan adalah harga barang. Nah, selanjutnya penjualan. Nah, penjualan di sini saya menggunakan rumus harga barang dikali jumlah barang. Nah, nanti akan tertera jumlah barangnya. Dan di sini total penjualan itu saya memakai rumus sum. Kemudian rata-rata dengan rumus average, max untuk penjualan terbesar dengan rumus max, dan penjualan terkecil dengan rumus min. Oke, sorry guys, kepencet. Nah, kemudian di sini tadi jangan lupa guys, pokoknya saya di sini diubah dulu, saya bagi dulu ke sampai 1,07 karena dari perintahnya ada di presentasi di sini di bagian 2 itu jangan lupa dikasih diskon 2% kalau emang NIM-nya 2 karena min saya NIM-nya 7, jadi saya kasih diskon 7% guys, begitu. Nah, kalau NIM-nya yang ujungnya 0 berarti lebih enak, jadi dia gak usah ngubah-ngubah rumus lagi, jadi langsung aja sat-sat. Nah, begitu guys. Nah, selanjutnya saya masuk ke tahap nomor 7, filter kolom. Di sini saya sudah memfilter kolom dan sudah memasukkan template employee data. Nah, di sini employee data di sini saya sudah masukkan kembali dan ini sudah tampilannya normal. Dan ini adalah hasilan filter saya, filter kolom, departemen, environment certification dan certification sebagai sheets R&D low satisfaction. Dan di sini
kolom departemen job role dan aji dan usia dan age usia itu saya tampilkan di sheetsnya onsite campus affair. Oke, sekian guys untuk bagian 2. Nah, untuk lebih konteksnya, lebih kompleksnya, kalian cukup ikuti arahan yang ada di PowerPoint. Nanti kalian akan bisa menaklukkannya semua itu. Sekarang kita lanjut ke bagian 3. Nah, di sini buat bagian 3 saya ambil data dari BPS Badan Pusat Statistik yang berjudul yang dengan tema manajemen bisnis, tapi saya mengambil data jumlah kunjungan wisatawan mancanegara per bulan menurut kebangsaan di tahun 2025 periode Januari sampai September, karena di bulan Oktober kita belum dapat karena baru saja karena data ini eh, pengolahan data yang udah lama gitu ya, udah yang lampau. Nah, ini adalah tampilannya seperti ini. Saya mengambil data yang tidak terlalu banyak karena saya ingin laporannya juga sesuai dengan apa yang ingin saya laporkan. Nah, ini total data itu ada 250 ya. 250 data untuk dua barisnya itu diisi dengan ini. Jadi 252. Nah, ini untuk pivot table-nya sudah saya lampirkan juga untuk pivot table. Nah, ini untuk pivot table dan ini adalah pivot chart yang sudah saya buat. Jadi kalian cukup simpel, pokoknya caranya tuh kalian drag semua ini, di drag sampai bawah sampai ujung tabelnya. Setelah sampai ujung, kalian masukkan ke insert, buat ke pivot table, buat pivot table, dan buat pivot chart, klik pivot chart. Pokoknya oke-oke aja nanti ya guys. Pokoknya sekian dari saya. Saya pamit undur diri. Saya Najila Faujan Lelan dari kelas AB 4906 dengan NIM 1040425002877. Sekian dan terima kasih.